Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Gus Mukhlasun Rosid. Marilah kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lahir dari Madiun, tapi domisili di Bali, Pak Yayi. Siap. Saya mau tanya ini kan, saya ini pemula. Dari tekniknya untuk olwat, saya belum memahami. Mohon penjelasan Pak Yayi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau tekniknya jenengan kholwat, yang sifatnya kholwat itu di tempat khusus, atau jasad tidak campur dengan duniawiyah, repot dengan dunia, begini Pak. Jenengan pingin langsung apa muter-muter dulu? Tak tanya, langsung, oke. Kalau langsung, ikuti apa yang biasanya kami lakukan. Gini Pak, jenengan mandi dulu, ya. Setelah itu Anda lepaskan hadas kecil dan besar. Habis itu sholat sunnah menurut Anda apapun silakan. Setelah itu Anda wasilah. Wasilah itu apa? Anda melakukan hadiah Fatihah terhadap siapapun yang kau gendaki, cuman kalau biasanya saya itu hanya tak ringkes habis. Gak usah kok sebut namanya. Khususon seluruh kekasih Allah Al-Fatihah. Ini langsung. Gak usah kok sebut nama si A, gurune si A, berarti si B, gurune si B, si C. Gak usah disebut sampai Z, gak usah. Gak usah. Sebab robitoh jenengan nanti bukan terhadap A, B, C, D sampai Z, bukan. Biarlah dikatakan ekstrim oleh mereka-mereka yang ingin memakai wasilah muter-muter. Mengapa tidak kami sebut? Karena robitoh kita itu biar langsung pada Allah, pada hidup. Setelah itu udah lakukanlah dzikir sir dan sirul asrar. Nanti saya bahas tentang dzikir sir sirul asrar Pak ya. Nanti ada pembahasan beberapa tingkat dzikir. Di antara beberapa tingkat dzikir, dzikir manakah yang bisa menghantarkan ruhaniyahmu untuk bisa bertemu terhadap Allah? Itu nanti kami bahas. Cuman sekarang secara ringkas saja, dzikir sir adalah dzikir yang diucapkan di dalam hati masih mengucap nama Allah. Ini biasanya dilakukan di dunia thariqah yang disebut dzikir ismudzat. Allahu, Allahu, Allah. Tapi di situ harus jenengan sertakan sirul asrar. Biar enggak muter-muter di muka syafah. Apa? Sirul asrar itu dzikir yang ruhaniyahmu tidak mengucap apapun. Di situ ada pos pertama disebut su'aul basirah. Merasakan, mengimani, meyakini, menyadari bahwasanya apa yang kau lakukan itu karena digerakkan Allah hidup dalam dirimu. Itu su'aul basirah. Masih ada dua. Sehingga di dalam hatimu selalu merasa, selalu dilihat Allah. Selalu dilayani Allah tadi loh. Selalu dilayani. Hatimu merasa terus, merasa Allah melayani kau. Tapi kau masih ada. Dirimu masih ada. Dirimu makhluk, ruh yang dilayani masih muncul dalam hatimu. Walaupun ruhaniyahmu itu sudah merasakan hidup itu yang melayani dirimu,
Ini masih kurang benar. Tapi ini proses yang Anda alami. Disebut muraqabah ini. Rasulullah mengatakan, anta budallaha ka'annaka taroh. Dikatakan iman yang sudah ihsan, Anda sudah bisa merasakan kehadiran Allah pada dirimu. Ini manakala kau teruskan, nanti kau akan diletakkan di pos yang kedua. Pos pemeriksaan. Pos pemeriksaan pertama, imanmu hanya pada Allah, tapi dirimu masih ada. Kemudian pos pemeriksaan kedua, losdol iki, Pak. Ainul Basiroh. Basiroh mata hatimu itu sudah bebas dari selain hidup. Termasuk nama dirimu, ruh tadi yang merasa selalu dilayani Allah. Satu paket pos ketiga, hakul basiroh. Menyatakan kebenaran yang mutlak. Apa? Inilah qadim ala qadim. Yang melayani dan yang dilayani itu satu pelaku. Ketika posisi ruhaniyah seperti ini, ketika hati Anda sudah masuk di dalam keahatan Allah, ruhaniyah kan wis gak ono, Pak. Apa yang terjadi pada dirimu hanyalah tatmainnul qulub. Adem, nyes, gak ada rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah, gak ada. Walaupun tadi dikasih uang 10.000, gak mengganjal. Allah dawuh dalam satu ayat, posisi yang seperti ini, laksana ya ayyatuhan nafsul damai. Mengapa damai? Karena sudah bisa kembali pada Allah di Ahad. Akhirnya golongan yang seperti ini Allah taruh di dalam fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu yang damai. Ini nanti. Itu Pak caranya, Pak, ya. Kapan itu kita laksanakan? Ketika kita sudah di baiat Allah nanti. Nah sekarang kita latih nggak apa-apa, latih aja. Nanti pengukuhannya itu ketika saat sudah di baiat. Apa sih baiat? Menurut hakikat, mengukuhkan, menyambungkan talinya ruh pada Allah yang sudah keputus oleh nafsu mulai sejak akil balik sampai umur berapa tahun kita. Akhirnya kita sering lalai ruhaniyah kita pada Rob kita. Ini jangankan di luar sholat, di dalam sholat yolah lalai. Ingat, di dalam Al-Quran ada beberapa golongan ruh terhadap Allah yang ketika dia itu sholat. Golongan manakah kita itu? Pertama, golongan sahun. Siapa golongan sahun itu? Golongan yang lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim lalai. Makanya ayatnya fawailul lil musallin, rusak
bagi yang melakukan sholat, yang sholatnya rohaniyah dalam keadaan lalai pada yang disembah. Oh, enggak kenal ya. Ora roh. Yes. Kedua, khasyi'un. Siapa khasyi'un? Mereka yang sudah mencapai makrifat Allah. Makrifatullah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh bahagia, sungguh damai, sungguh bejo, beruntung bagi orang yang beriman tatkala menjalankan sholat itu dalam keadaan rohaniyahnya itu makrifat Allah. Kadang guru sak rakaat makrifati, nanti yang 3 rakaat lali. Ada yang sampai 3 rakaat makrifat hatinya, yang sak rakaat iku lalai. Ada golongan seperti itu. Nah, selanjutnya Allah katakan yang nomor 3 adalah hafidun. Terjaga. Terjaga ini berarti umpama petang rakaat, sing sak rakaat lali, sing 3 rakaat ingat. Umpama 24 jam, dia itu 23 makrifat, yang 1 jam itu lalai. Terakhir di situ yang nomor 4 adalah daimun. Inilah yang disebut sholat daim, langgeng 24 jam. Dan itu fase-fase proses golongan ruhaniyah manusia untuk mencapai derajat ketakwaan terhadap Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Di situ, Pak. Dan itu bisa Anda raih sampai yang nomor 4 itu, Pak. Nah, sing paling konyol, ya sing sahun itu. Yang pertama, sahun. Siapakah rata-rata sahun itu? Rata-rata yang orangnya bagaimana? Wis gak usah ngomong, sing penting gerabaken ning atimu dewi-dewi dulurku. Ngalimo kaya apa ilmu dohirmu, manakala masih menolak ilmu batin, yaitu ilmu tasawuf, ilmu dinul haq, masih tetap kita itu kan ruhaniyah digolongkan yang pertama. Sadarkah kau ataukah masih kuat keilmuan dohirmu akhirnya menentang kebenaran yang tidak bisa kau tolak? Terserah Anda. Pun Pak, ya jadi ku carane kholwat, nek langsung seperti itu, nek gak langsung ya wasilah mulai A, B, C, D, C sampai Z, bahlah 3 jam tok wasilah. Monggo, sak kersa jenengan. Sak kersa jenengan. Sesuka jenengan pilih yang mana. Robitohlah terhadap, datangkanlah wajah guru makhlukmu, terserah Anda. Terserah. Ingat,
Mengapa ada sering muncul satu kalimat tidak ada matahari ngerti maksudnya? Supaya kau tidak keluar. Takut kehilangan terus terang aja ya. Coba kalau sudah duduk di Sirul Asror, gak seperti itu. Silahkan matahari 10 malah tambah benter. Enak toh? Enak, gak apa-apa. Silakan mataharimu lebih dari 1, silakan. Pernahkah dan pantaskah kau curiga pada Allah? Jangan. Kita mengatakan tidak ada matahari kembar, itu sama halnya kita curiga pada Allah. Kalau tidak lewat jalanku, pada Allah enggak totok kamu, cong. Waduh. Subhanallah. Udah, dulurku, sudahi ya makalah-makalah yang seperti itu, sudahi. Umat ini sudah bingung. Jangan dibingung tambah bingung. Lihat, umat ini berapa puluh tahun dia solo tidak bisa sampai wusul. Siapa yang tanggung jawab? Raimu? Gak mungkin. Pasti kau akan bersilat lidah di hadapan Allah. Nemen tak kula ngomong itu nih? Bentuk sayangku bos pada dirimu bos. Tapi jikalau kau tidak terima dengan iman, alkohol itu akan perih, pedih kau terima. Muring-muring bos kau nantinya. Tapi kalau terima alkohol ini dengan iman, dingin, laksana kau punya catu, saya kasih alkohol, perih, nggak mau. Tapi kalau nggak ada catu, sentuhkan alkohol menjadi dingin. Bapak Ibu, mohon maaf, itu sing muter-muter, itu sing gak muter, terserah jenengan milih yang mana. Terserah. Jenengan milih Messi, silahkan. Sistem Ronaldinho, sistem Cristiano Ronaldo, silahkan. Sakerso jenengan. Kalau memakai sistem Messi, mohon maaf, iso usul, monggo sakerso. Kebanyakan iku mboten, kepegelen langsung lumpuh. Kakean gerak, lah ngoten nggih. Akhirnya penonton sing rame, Messi kakean giringan. Begitulah umpama kalau paribasan, kalau saya laksanakan seperti itu. Alhamdulillah telah kita simak bersama-sama kajian dari Gus Mukhlason Rosid, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya berada di Dusun Gelonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kajian-kajian dari beliau fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa bermanfaat dan membawa keberkahan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.